Salam olahraga, apa kabar teman-teman semua dalam keadaan sehat? Mengenai dari laga kemarin itu L1 ya di grup ya. Mudah-mudahan untuk laga malam hari ini lebih baik saya membahas pertandingan Panathinaikos menghadapi AS Roma ya. Terlihat di laga ini Panathinaikos dengan formasi 4-2-3-1 sedangkan Roma dengan formasi 3-4-2-1. Terlihat di laga ini cukup banyak pemain tuan rumah Panathinaikos yang akan absen atau mengalami cedera dan lain-lain ya, yaitu melebihi dari 10 pemain, ada sekitar 16 pemain ya. Sedangkan untuk kubu tim tamu AS Roma tercatat di laga ini ada sekitar 9 pemain atau 8 pemain yang akan absen ya. Klasemen sementara dari lanjutan UEFA Europa League terlihat di laga ini Panathinaikos berada di peringkat 19 sedangkan tim tamu AS Roma berada di peringkat 6 sementara. Terlihat di laga ini kemungkinan besar laga bisa selisih 1 gol ataupun Panathinaikos bisa memberi kejutan di laga ini, laga bisa berakhir di skor imbang. Kemudian memasuki laga yang kedua, saya membahas pertandingan FCSB menghadapi Fenerbahce. Terlihat di laga ini FCSB dengan formasi 4-2-3-1, begitu juga dengan Fenerbahce ya. Terlihat di laga ini cukup banyak tuan rumah FCSB yang mengalami cedera, sekitar ada 8 pemain dan 9 pemain dari tim tamu Fenerbahce. Terlihat dari klasemen sementara dalam lanjutan UEFA Europa League, terlihat di laga ini FCSB berada di peringkat 29, sedangkan untuk kubu tim tamu Fenerbahce berada di peringkat 18 ya. Untuk laga ini cenderung bisa selisih 1 gol, nampaknya FCSB cukup mampu untuk bisa mencetak skor, bahkan bisa nahan imbang ya untuk laga FCSB menghadapi Fenerbahce. Kemudian memasuki laga yang ketiga, saya membahas pertandingan Maccabi Tel Aviv menghadapi Bologna. Terlihat di laga ini Maccabi Tel Aviv dengan formasi 4-5-1, sedangkan Bologna dengan formasi 4-2-3-1. Terlihat di laga ini ada 3 pemain akan absen untuk tuan rumah Maccabi Tel Aviv, sedangkan Bologna ada 6 pemain mereka ya. Klasemen sementara lanjutan UEFA Europa League terlihat di laga ini di mana tuan rumah Maccabi Tel Aviv itu dasar klasemen ya dari kompetisi Europa League, sedangkan Bologna berada di peringkat 16 sementara. Jadi untuk laga ini tidak menutup kemungkinan nampaknya Bologna akan tetap memenangkan laga. Mudah-mudahan di laga ini lebih dari selisih 1 gol ya. Kemudian memasuki laga yang keempat, saya membahas pertandingan Stuttgart menghadapi Young Boys. Terlihat di laga ini Stuttgart dengan formasi 4-2-3-1, begitu juga dengan Young Boys ya. Terlihat tuan rumah Stuttgart cukup banyak pemain mereka yang mengalami cedera, yaitu ada 8 pemain dan 7 pemain dari tim tamu Young Boys ya. Lagi terlihat dari klasemen sementara di mana Stuttgart peringkat 13, Young Boys peringkat 23 di laga terakhir, di mana Stuttgart menelan kekalahan sama menghadapi Roma, sedangkan Young Boys di laga terakhir mereka menelan kekalahan saat menghadapi Lyon ya. Untuk laga ini dalam bentuk kemungkinan nampaknya Stuttgart sangka mampu meraih kemenangan di kandang menghadapi tim tamu Young Boys. Oke, next kita membahas laga Ludogorets menghadapi Nice ya, di mana Ludogorets ini perwakilan dari Liga Bulgaria atau tim papan atas Liga Bulgaria, sedangkan Nice ini adalah tim dari Liga Prancis ya. Cukup unik di laga ini tim yang diunggulkan Ludogorets ya, 4-2-3-1 dengan formasi Ludogorets, sedangkan Nice di laga ini dengan formasi 4-3-3. Ada 4 pemain akan absen untuk tuan rumah Ludogorets, sedangkan untuk Nice di laga ini ada 7 pemain. Klasemen sementara Ludogorets ini berada di peringkat 25, selisih 1 poin dengan Celtic yang berada di peringkat 24 ya, atau zona playoff, sedangkan untuk Nice ini berada di peringkat 33. Jadi untuk laga ini saya mengira Ludogorets akan mencoba untuk bisa meraih kemenangan untuk berpeluang bisa lolos ke babak berikutnya ya, sedangkan Nice ini sudah tidak mungkin ya untuk bisa lolos ke babak playoff. Jadi untuk laga ini cukup baik nampaknya berada di tuan rumah Ludogorets. Di laga ini saya membahas pertandingan Nottingham menghadapi Ferencváros. Nottingham dari Liga Premier Inggris ya, atau dari tim Inggris, sedang Ferencváros dari tim Hungaria ya. 4-2-3-1. Terlihat di laga ini formasi tuan rumah Nottingham, sedangkan untuk Ferencváros dengan formasi 3-5-2 ya. Terlihat di laga ini cukup banyak pemain Nottingham mengalami cedera, ada sekitar yaitu ada 7-8 pemain dan 5 pemain dari Ferencváros. Klasemen sementara Ferencváros peringkat 7, sedangkan Nottingham peringkat 16. Tim yang diunggulkan itu tuan rumah Nottingham, bukan Ferencváros ya. Tidak menutup kemungkinan di laga ini saya melihat peluang Nottingham cukup lebar untuk bisa meraih kemenangan di kandang, dan terlihat dari line up. Oke, nampaknya cukup baik berada di tuan rumah Nottingham. Laga yang ke-7 saya membahas pertandingan Real Betis menghadapi Feyenoord dengan formasi yang sama 4-2-3-1. Real Betis ada sekitar 6 dan 7 pemain mereka yang akan absen di laga ini dan 5 pemain dari tim tamu Feyenoord. Klasemen sementara di mana tuan rumah Real Betis berada di peringkat 8, sedangkan untuk kubu tim tamu Feyenoord berada di peringkat 26 ya.
Kedua tim masih terbuka lebar untuk bisa bertahan ke playoff dan lain-lain ya, atau langsung ke babak berikutnya. Untuk laga ini terbuka lebar masih untuk tuan rumah Real Betis untuk bisa meraih kemenangan di kandang menghadapi tim tamu Feyenoord. Kemudian memasuki laga terakhir yang membahas pertandingan Aston Villa menghadapi Salzburg. Terlihat di laga ini Aston Villa dan Salzburg dengan formasi yang sama 4-2-3-1. Sama-sama memiliki 5 pemain mereka yang absen, adalah 5 pemain masih mengalami cedera ya untuk dua tim. Klasemen sementara Aston Villa peringkat 2, poin yang sama dengan Lyon yang berada di puncak klasemen, hanya perbedaan jumlah kebobolan dan cetak gol saja ya. Sedangkan Salzburg berada peringkat 28, terlihat masih ada peluang untuk melaju ke babak playoff ya. Untuk laga ini saya mengira tetap Aston Villa mampu meraih kemenangan di kandang saat menghadapi tim tamu Salzburg.